Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan One Way Direction Channel. Pada kali ini saya akan mereview ya hasil diskusi saya dengan Shopee-atul ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Saya nggak ambil gambar ini, kita di timer aja supaya nggak terganggu gitu. Ya, waktunya 4 menit, dilarang menyanggah dari kedua belah pihak. Jika ada yang menyanggah pada saat lawan bicara sedang bicara, maka lawan bicara yang disanggah itu akan ditambahkan waktu jadi 2 menit ya. Ini untuk mendisiplinkan kita supaya acara kita berlangsung dengan baik, para penonton mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Ibu Shopee-atul dan mendapatkan pengertian juga dari Pak One Way ya, supaya kedua-duanya berjalan dengan baik. Nah, waktunya kita 1 jam berapa? Yang Ibu menyanggupi 1 jam berapa, Bu? 1 jam 20 menit atau 1 jam berapa, Bu? Jadi bolak-balik aja begitu ya, sampai akhirnya nanti ada closing statement gitu. Ibu Sofi maunya 1,5 jam ya? Ya, karena saya yakin ini pasti panjang ceritanya ya. Ya, Pak One Way setuju, Pak? Silakan dibuka mute-nya, Pak One Way. 1,5 jam? Iya, iya Bu, Ya, ya. ya. Ibu Sofi setuju ya, 1,5 jam ya waktu kita ya. Ibu? Ya, dibuka mute-nya, Bu. Oh, ada 2 ya. Saya naikkan lagi, ada 2 gini ya. Ya, gitu ya. Saya mental lagi nih kalau dari laptop, karena saya nggak dari Indo. Udah, ini ada 2 nih. Ya udah. Jadi 1,5 jam kita ya. Ya, Bu? Ya, silakan. Ya, oke. Nah, sekarang kita ini ya. Adapun topiknya adalah Tuhan mana yang Tuhan yang hakiki. Hakiki itu artinya yang betul-betul ya. Tuhan yang betul-betul benar gitu ya. Kedua belah pihak akan menyatakan bahwa Tuhan mereka adalah betul-betul benar. Ya, saya akan set timer saya. Apakah terlihat? Nah, ini dia. Waktunya set timernya saya akan buat menjadi 1 jam 1.30 ya. 30 menit ya. Nah, ya ini dia 1 jam 30 menit. Lalu Pak ini juga ya sama 1 jam 30 menit waktu kita ya. Tahu saya salah apa enggak ya. Pokoknya setiap 4 menit berarti ya 1 jam 30 menit. Ya, oke, silakan. Saya mengundang Ibu itu ya, pihak penantang ya, karena yang mengajak penantang ini adalah Pak One Way. Silakan Pak One Way memberikan keberatannya atas presentasi yang dilakukan oleh Ibu Shopee-atul kemarin ya. Silakan. Opening statementnya berasal dari Pak One Way dulu. Saya untuk opening statement nggak ini ya. Saya nggak kasih waktu dulu ya, opening statement silakan mau berapa saja boleh, tapi jangan kelamaan ya, jangan lebih dari 5 menit. Ya silakan Pak. Silakan Pak, One Way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tuhan adalah kebenaran yang tersembunyi. Di dalam kemisteriannya, Tuhan pasti ingin dikenali sama makhluk ciptaannya. Untuk itu Tuhan pasti mengirimkan wahyu kepada utusannya. Sebagaimana dalam firman surat Toha ayat 14, Allah berfirman, Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka salatlah untuk mengingatku. Bagaimanakah Tuhan yang hakiki itu? Ada dalam surat Al-Ikhlas. Saya bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ahad itu ketunggalan yang mutlak ya, tidak berbilang, hanya satu-satunya. Allahus somad. Allah tempat tergantung segala makhluk ciptaannya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Makanya dalam keimanan Islam tidak ada yang namanya son of God, is nothing. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Lalu Allah itu adalah Tuhan yang hidup. Allah is the creator. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 250.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Saya tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan karena tidak ada ayat dalam gospel yang menyatakan bahwa Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Yesus malah berkata dalam John chapter 5 verse 30, Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk diriku sendiri. Masa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri? Kan begitu, itu yang membuat keganjilan ya. Makanya saya selaku orang Islam mengimani bahwa God is one, Tuhan hanya satu. Demikian pembukaan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan Sofi, langsung saja. Saya agak kesulitan ya memakai timer ya, saya nggak ngerti caranya, jadi saya nanti lihatnya dari HP saya aja ya. Bisa di itu sendiri ya, bisa di ini sendiri saya. Ya, silakan Ibu Sofi. Closing opening statementnya Ibu Sofiato. Ya, silakan. Ya, saya mau share screen. Ya, share screen. Ya, Dari yang laptop, Bu. laptop yang sebelahnya ya. Loh, cuma satu ini. Bentar. Hah? Cuma satu itunya. Ya, yang ini aja. Oh, ya sudah, nggak usah deh. Opening statement dulu aja, Bu. Jangan itu, opening statement aja dulu. Oke. Ya, jadi kalau kita pengen mengenal Allah yang sejati, semua bangsa-bangsa itu punya Allah imajinasi masing-masing. Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan dirinya. Ya, makanya namanya Yod-Heh-Vav-He. Artinya aku yang sudah ada atau aku yang akan ada. Ya, I will be what I will be atau I am who I am. Artinya dia sudah ada sejak kekekalan. Jadi Allah yang tidak pernah menyatakan dirinya itu adalah Allah imajinasi di bawah pohon pepaya. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai bangsa-bangsa lain yang punya dewanya masing-masing yang kita sebut kosmik geografi atau roh-roh teritorial. Kenapa saya tidak percaya ada dewa-dewa misalnya dewa monyet Sunggokong, ya? Karena nggak pernah ada, ya, dewa monyet itu menyatakan dirinya. Atau dewa Zeus misalnya, ya, menyatakan dirinya kepada orang Yunani, hei, aku dewa Zeus. Nah, kalau kita buka di Ulangan 4 ayat 34, Musa di dalam kitab Tauratnya menulis demikian. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allahnya yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar, dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan dan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu, seperti yang dilakukan Yahweh Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, Yahweh Allah, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, Pak Walwe, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh lah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang akan kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Allahmu kepadamu untuk selamanya. Jadi Allah bangsa-bangsa lain itu tidak pernah menyatakan dirinya.
Nabi Anda tidak. Nah, ini ya yang pertama, pembukaan saja sudah blunder. Sudah saya sampaikan tadi dalam surat Toha, Allah itu menyatakan dirinya kepada Nabi Musa. Ya, surat Toha ayat ke-14, aku adalah Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain aku. Allah sudah menyatakan dirinya dalam surat Toha ayat ke-14. Ya, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sholatlah untuk mengingatku. Dari pembukaan saja Copi Atul ini udah blunder ya. Mari kita saksikan diskusinya. Mari kita simak sama-sama kelanjutannya. Pernah ketemu Allah, mendengar suaranya pun tidak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyatakan dirinya di Ka'bah di dalam bentuk Shekinah Glory atau awan kemuliaan. Seperti Yahweh Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga bangsa-bangsa Kanaan takut dan gemetar terhadap Allahnya Israel. Jadi Allah yang benar itu hanya satu, Pak, pencipta alam semesta. Allah yang benar adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub yang memperkenalkan dirinya. Surat Toha ayat 14 itu adalah perkataan Allah kepada Musa. Ya, nanti saya akan memperlihatkan kepada Anda, Toha 14 itu bukanlah perkataan Allah Anda kepada Muhammad, tetapi perkataan Allah kepada Musa. Dan itu ekivalen atau sepadan dengan Keluaran 3, di mana Musa bertemu dengan Yahweh di dalam semak yang menyala. Dan yang bertemu dengan Musa, ya, di dalam semak yang menyala di Keluaran 3 itu adalah malak Yahweh atau utusan Allah. Ini lagi-lagi blunder ya. Katanya surat Toha ayat ke-14 itu menyatakan diri kepada Nabi Musa. Betul, itu menceritakan tentang Nabi Musa ya, memperkenalkan diri Allah itu kepada Nabi Musa. Karena apa? Nabi Muhammad itu khataman nabiin. Ya, Nabi Muhammad hanya meneruskan risalah nabi-nabi sebelumnya sebagai khataman nabi, nabi yang terakhir. Dia nggak tahu saya menyampaikan. Allah juga memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad dalam pembukaan saya yang saya kasih tadi. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, esa, tidak berbilang. Emang Mbak Copi Atul ini kebanyakan blunder tadi malam itu, makanya saya males sebetulnya ya diskusi yang tidak berujung begini. Yang disebut juga dengan Dafar atau Sang Firman. Jadi surat Toha ayat 20, ya, surat Toha 14, sorry ya, itu adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus itu prainkarnasinya adalah Sang Firman. Surat Toha ayat 14 dibilang perkataan Yesus. Ini kan sudah ngelindur dia ya, udah ngelindur, blunder ya, tanpa ilmu, mengucapkan sesuatu yang tanpa ilmu. Dibilangnya tadi surat Toha itu untuk Yesus. Dari mana? Itu Allah menyatakan dirinya kepada Nabi Musa, menyatakan diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Memang Copi Atul ini harus banyak lagi belajar ya, apa yang diucapkannya semua itu salah semua, blunder semua, tanpa ilmu dia mengucapkannya itu. Jadi kalau Bapak tanya, di manakah Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku? Yang Bapak barusan baca tadi, itu perkataan Yesus. Ya, nanti akan kita buktikan siapakah yang berkata di dalam Toha ayat 14 tadi. Yesus sendirilah berkata, di dalam Toha 14, akulah Allah, sembahlah aku. Jadi yang Bapak harus sembah adalah Sang Malak Yahweh yang dia tidak mengeluarkan suatu ungkapan yang tidak berdasar. Dibilangnya surat Toha ayat 14 itu buat Yesus, kata dia. Dasarnya dari mana? Sementara dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 17, kafirlah yang bilang Allah itu adalah Isa putra Maryam. Begitulah, makanya lawan diskusi saya kali ini itu tanpa ilmu, zero ya, nol pengetahuannya, hanya koar-koarnya aja yang besar ya, ngomongnya aja besar kencang ya, tetapi pengetahuannya kosong. Adalah Yahweh itu sendiri ya. Jadi Dafar atau kalimat Allah itu adalah Allah itu sendiri ya. Nanti akan kita buktikan. Itulah pembukaan saya ya. Luar biasa ya, luar biasa, menggebu-gebu ya. Pak, untuk sesi pertama ya, ini tadi opening, dan sekarang kita masuk pada sesi yang pertama, dimulai dari Pak One Way ininya ada yang kedua ya. Lalu yang pertama itu Sofi, ini timingnya. Apakah kelihatan timingnya? Timernya di sini? Kelihatan ya? Di layar ya? Terlihatkah di layar? Kok pada diam? Apakah layarnya? Enggak terlihat, Bu. Oh, enggak terlihat. Ya? Oh, saya harus ini dulu ya. Saya sebentar, caranya saya ini dulu ya.
Mana ya, sebentar. Oh, di share dulu ya. Maaf, saya share dulu ya. Belum saya share. Ya, ini dia saya share. Coba apakah terlihat sekarang? Ya, ini dia. Ya. Jadi untuk pertama kali Pak One Way, silakan Pak One Way memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya nggak kasih waktu ya. Setelah sanggahan baru saya kasih waktu. Silakan Pak, bertanya Pak. Oke, pertanyaan saya sangat simpel, sangat mudah. Tuhan itu adalah kreator, pencipta, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa alam raya dulunya satu? Ya, dulu memang alam raya itu bentuknya satu, berupa kabut. Lalu kami pisahkan keduanya, terjadi ledakan seperti Big Bang ya, dalam teori Big Bang. Lalu kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Di bumi satu-satunya planet yang ada kehidupan karena hanya di bumi satu-satunya planet yang mempunyai unsur air yang cukup sebagai syarat mutlak adanya kehidupan. Ya, itu dalil bahwa Allah itu adalah kreator Tuhan. Saya minta ya ucapan Yesus sendiri dengan mulutnya sendiri, apakah ada ayatnya dalam gospel? Aku adalah Yesus, God, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan mulutnya sendiri. Apakah ada ayatnya? Silahkan, saya minta jawaban. Ya, waktu di. Saya mau. Ya, waktu. Baik, saya mau share screen, bisa dimasukkan nggak ya ini? Kalau saya nggak share screen nggak bisa nih, soalnya harus ada ayat. Bentar, saya masuk lewat laptop sebentar. Ya. Ya, kalau share screen waktunya saya matikan ya. Saya masuk lewat laptop, bisa ditarik ke. Iya, ini dia, ini. Oh, bukan ini yang mana ya? Belum masuk, Bu. Belum dikirimkan. Enggak. Maksudnya Ibu naikin dua-duanya, Ibu. Karena yang satu dari laptop, saya harus share screen. Oh, naikin dua-duanya. Oh ya. Nah, udah naik. Aduh. Kalau Bapak tadi mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta, tidak ada buktinya sama sekali, Pak. Allah Bapak bahkan tidak tahu bahasa selain bahasa Arab. Ibu jangan menyimpulkan, fokus saja pada. Oh, saya tidak pernah menyimpulkan. Yang terhormat ya. Ini head to head yang terhormat, jangan menyimpulkan. One Way, maaf. Baik. Karena apa-apa juga ya. Tolong jaga diri, jaga ya. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau saya di sini membantu Pak One Way untuk melihat kebenaran. Ya, karena kita tahu bahwa saudara-saudara muslim kita ini mencari kebenaran tapi tidak dengan pengertian yang benar ya, mereka tidak tahu kebenaran Allah ya. Nah, sekarang saya mau share screen dulu. Aduh, mental lagi nih Bu kalau lewat ini. Saya bacakan aja deh. Iya, baca aja Ya. Kalau tadi Pak Wale mengatakan ada teori Big Bang dan sebagainya, hal itu tidak benar, Pak. Ya, sampai sekarang bumi itu tidak pernah terpisah dari langit. Ya, bumi itu ada. Yang bilang bumi terpisah dari langit, bumi itu memang terpisah dari langit. Dia bilang tidak pernah terpisah dari langit. Nah, dia bilang bumi dan langit itu tidak terpisah. Dia bilang, jadi bumi dan langit itu menyatu begitu. Dan disinilah dia sudah mulai ini ya, sudah mulai panik ya, sudah mulai panik dia ya. Sopiatul mulai panik. Di dalam alam semesta apa yang kita sebut dengan langit kedua di dalam kitab Taurat Musa ya, di dalam teologi Yahudi, bumi ini masih ada di kitab Taurat Musa. Nah, sekarang di manakah Yesus mengatakan akulah Allah, sembahlah aku? Bapak baca di Yohanes 13 ayat 13. Ya, kalau Bapak baca di Yohanes 13 ayat 3. Dia memakai dalil Yohanes 13 dan Yohanes pasal 13 ayat 13. Bunyi ayatnya begini loh, kalau terjemahan namanya. Aku adalah guru dan tuan. Bahasa aslinya kurios itu bahasa Arabnya Sayyid. Sayyid itu tuan, kayak Sayyidina Ali ya. Kalau dalam Islam kan sahabat-sahabat nabian itu dia memakai dalil itu ya tidak nyambung, karena tuan dan Tuhan itu dengan Allah itu beda. Aku adalah guru dan tuan. Bahasa Romawinya itu, bahasa Greek koinnya itu kurios itu sama dengan Sayyid. Yesus mengatakan kamu menyebut aku
aku guru dan Tuhan. Kata yang dipakai di sini terjemahan bahasa Arabnya adalah Sayyid. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah sekarang kita lihat Pak, di Quran Bapak, surah 3 ya, ayat 39. Siapakah Yesus sang kalimatullah dan rohullah ini? Ya, kalau kita lihat di surah 3 ayat 39, dikatakan kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, ya, sedang dia berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran Yahya, yang nama aslinya adalah Yohanan, yang membenarkan kalimat dari Allah, ya, dan menjadi seorang sayyidan, ya, seorang tuan yang menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang saleh. Dan di sini ada yang aneh sedikit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Bapak adalah nama diri, tetapi dia memberikan nama teoforik, yaitu Yohanan, yang artinya Yahweh is gracious atau Yahweh bermurah hati. Jadi jelas di dalam surat 3 ayat 39 ini ada sedikit kekeliruan, ya, karena ketidaktahuan Nabi Bapak bahwa Kekeliruan apa? Allah itu dalam iman Islam itu adalah proper name, nama. Sudah saya tampilkan dalilnya surat Toha ayat ke-14. Allah menyatakan namanya, aku adalah Allah. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sholatlah untuk mengingatku. Ya memang Sofiatul pada malam kali ini sangat-sangat blunder ya, penuh dengan kesalahan-kesalahan sendiri dia. nama Yahya itu adalah nama teoforik, artinya memasukkan nama ilahnya ke dalam Ibu timernya namanya. perhatikan itu. Ya, demikian juga dengan Zakaria. Zakaria ini artinya Yahweh remembers me. Ya, jadi jelas ini adalah nama teoforik Allahnya Israel. Jadi Allah Israel tidak pernah bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama yang saya mau konfirmasi. Ada sedikit kesalahan di sini kalau malaikat Jibril itu mengatakan kepada Zakaria bahwa dia harus diberi nama Yahya. Nah, kalau kita lihat tafsir, siapakah kalimat daripada Allah? Tafsir Ibn Abbas dan tafsir Al-Jalalain menyatakan kalimat daripada Allah atau firman Allah ini adalah Isa putra Maryam. Jadi Yahya Pembaptis ini merupakan pembuka daripada Isa. Timernya tolong timer. Nah, tolong dong, kalau dia ribut terus aku mundur aja deh Bu. Berisik dia. Enggak, ini tinggal 2 menit, bentar lagi Pak, selesai. Ya. Lanjut. Tinggal 26 detik lagi. Pak Wanwe, jangan diputus-putus Pak Wanwe, tolong. Ya, silakan. Jelas ini kesalahan dalam Quran ya. Jadi surah 3 ayat 39 ini tidak tahu bahwa Yahya adalah nama teoforik. Bukan kesalahan dalam Quran, ilmu dia saja nggak nyambung, nggak nyampe. Ya, yang salah itu bukan Quran, dianya sendiri. Dari awal dia, dari pembukaan saja sudah blunder ya. Mari saudara-saudara semua kita simak lagi ya. Bukan Allah, ya, tetapi Yahweh. Dan yang saya mau tegaskan adalah Yahya ini menjadi pembuka daripada Isa putra Maryam yang menjadi Sai. Dan sampai di sini dulu, nanti saya akan lanjutkan. Ya, silakan Pak Wanwe. 4 menit dari sekarang. Bu Sofiatul itu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu jelas, padat, simpel sebetulnya. Ya, dalil Allah yang menciptakan langit dan bumi ada dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. Ya, pertanyaan saya itu tadi, apakah ada dalam gospel 4 gospel kanonik Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, aku adalah Jesus of the God. Aku adalah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Ingat, Tuhan itu adalah creator. God is the creator. Tuhan itu creator. Saya minta, itu kalau ada, kalau tidak. Lalu jangan Anda mengais-ngais ketuhanan Isa Al-Masih Yesus dalam Quran jelas. Surat Al-Maidah ayat 11. Tafilah yang bilang Isa itu adalah Allah. Karena tidak ada yang setara dengan Allah. Ya, jadi tadi pertanyaan saya itu sebetulnya sangat padat, sangat jelas ya. Saya minta, apakah ada dalam gospel kanonik Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Kalau Anda tadi mengasihkan dalil John chapter 13 verse 13, Yohanes pasal 13 ayat 13 itu tidak menjawab pertanyaan saya. Ya. Betul, karena yang saya minta itu adalah dalil ya dalam 4 Injil kanonik, dalam 4 gospel mereka yang menyatakan Yesus berkata, aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya minta itu, tetapi jawabannya itu muter-muter ya. Mungkin muter-muter kayak gasing adalah jalan ninja seorang Sofiatul ya.
Dia tidak pernah menjawab apa yang saya tanyakan. Saya tanya A, dia jawab Z. Pertanyaan saya sekali lagi jelas, apakah ada dalilnya dalam 4 gospel kanonik? Aku adalah Tuhan, kata Yesus, pencipta langit dan bumi. Ya, demikian, tolong diminta jawaban yang tegas dan lugas ya. Baik, saya akan Ya, masih ada waktu tadi, tapi ya sudah ya Pak. Pak One Way sudah. Oh, masih ada waktu ya. Masih ada. Nggak mau dipakai Pak? Ya, begitu saja pertanyaan saya, itu aja. Saya minta ketegasan ya, ada ayatnya atau tidak, itu aja. Silakan dijawab saja. Ya. Oke, sudah timernya? Ya, sebentar ini saya masih bingung. Sebentar ini Sofi, kok ini malah reset. Nah, dia harus. Bentar ya Sofi, ini startnya. Kenapa dia nggak mau sih? Reset lagi. Ya, udah silakan. Oh gitu ya caranya. Ya, silakan. Ya, baik. Tadi saya jawab. Ya, jadi tadi saya ingin memberikan dalilnya, Pak. Tapi saya tidak bisa kalau di timer karena saya seorang apologet, artinya saya seorang pengajar. Nah, sekarang kita tes aja apakah Allah Bapa benar-benar seperti yang Bapak klaim pencipta alam semesta. Nah, di sini kan saya hanya minta dalil, dia muter ke sana ke sini. Saya minta dalil, pertanyaan saya itu simpel sebetulnya. Saya minta dalil dalam 4 Injil, dalam 4 Gospel kanonik yang berkata Yesus dengan mulutnya sendiri, aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya minta ayatnya ada atau enggak gitu loh. Tetapi dia itu memang muter-muter ya, karena muter-muter adalah mungkin jalan ninja dia itu seperti itu gitu loh. Dalam Al-Anbiya surah 21 ayat 17 Allah Bapa mengatakan, kami kalau hendak membuat suatu permainan istri atau anak, tentulah kami mengambilnya dari sisi kami. Kalau kita melihat tafsir al-jalan lain, ya Allah Bapa itu mengatakan seandainya kami ingin menemukan beberapa pengalihan, apa yang memberikan pengalihan, yaitu pasangan perempuan atau anak, kami akan mengambilnya dari para bidadari dan malaikat yang bermata indah. Nah, kalau Bapak mengatakan Allah tidak beranak sehingga tidak mengenal kata the Son of God, itu artinya memang agama Islam bukanlah agama penerus Yahudi dan Kristen. Kitab kita tidak bisa dijadikan satu karena jelas di dalam kitab Taurat Allah berkata, akulah Bapa bagi orang Israel. Israel adalah anakku yang sulung. Nah, emang betul dalam Taurat Israel adalah anak yang sulung. Lalu Yesus juga anak sulung. Ya, jadi banyak anak sulung, sementara anak sulung itu satu. Ya, tapi kenyataannya banyak. Israel anak sulung, lalu Yesus katanya anak sulung. Nah, makanya ada kontradiksi di sini ya. Dalam kitab mereka ada kontradiksi. Harus diakui ya. Yang pertama katanya Israel adalah anak sulung, lalu Yesus juga anak sulung. Jadi ada 2 anak sulung. Makanya dalam Islam tidak ada istilah anak Allah, itu tidak ada. Son of God tidak ada dalam keimanan Islam. Quran ada Pak, Al-An'am ya ayat 101. Dikatakan dia pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi di dalam konsep teologi Islam, Allah Bapa itu tidak bisa mempunyai anak kalau dia tidak punya istri. Iya, bagaimana Allah bisa punya anak dan punya istri? Allah itu kreator, Tuhan pencipta gitu loh. Jadi di sini otaknya Sofiatul ini mungkin nggak nyampe gitu loh. Islam itu hanya bagi manusia yang berpikir, nggak nyampe ya. Tuhan itu bukan makhluk itu punya anak, punya istri dan punya keturunan. Tuhan itulah pencipta ya. Tuhan itu beda dengan makhluk. Artinya anak di sini adalah istilah biologis. Ya, ini pengetahuan Muhammad. Ya, jadi Muhammad taunya kalau dia punya anak harus dia punya istri. Lah itu sama dengan kita, Pak. Kalau kita jomblo kita nggak bisa punya anak. Tapi apakah wajar kalau Allah berkata, apakah dia tidak bisa punya anak kalau dia tidak punya istri? Artinya Allah Anda seorang laki-laki. Kemudian kalau kita lihat di surat Maryam, Tidak pernah Allah menyatakan dirinya seorang laki-laki, tidak pernah. Sudah saya jelaskan tadi, Tuhan itu, Allah itu berbeda dengan makhluk karena Tuhan itu pencipta. Dia tetap terjebak dalam pemikirannya yang tanpa ilmu. Tetapi di sini poin pentingnya apa? Ketika saya bertanya,
Dalil dalam 4 Injil kanonik yang menyatakan dengan mulutnya sendiri Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Dia tidak menjawabnya, malah melebar ke sana kemari. Begitu loh. 19:22 ketika Jibril berkata, "Aku akan memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Kemudian Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan dia tidak pernah berzinah dan belum ada seorang laki-laki pun menyentuhnya?" Dan Tuhan berkata, "Hal itu mudah bagiku." Ya, jadi mengapa Allah SWT tidak bisa punya anak kalau dia tidak bisa punya istri sesuai Al 601? Sedangkan Allah yang disembah Maryam bisa membuat Maryam mempunyai anak tanpa Nah, di sini saja dia jawabannya sudah muter-muter ya. Saya tanya apa, jawabannya jet ya. Saya tanya apa, jawabannya apa, begitu. Itulah sosok Sopiatul. Ya, saya akan membukakan di sini kepintaran Sopiatul itu apa. Ketika ditanya, jawabannya jet. Ya, demikian saja untuk review ya. Pak, ini hanya satu episode ya. Saya akan, insya Allah besok akan mengupload lagi ya episode selanjutnya ya, tentang kesalahan blunder fatal yang dilakukan Sopiatul ketika berdiskusi dengan saya. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.